Beginilah giat sarapan bergizi atau Sarazi yang digelar dalam rangka Disnatalis Universitas Jember yang ke-60 tahun di Gedung Auditorium Kamis pagi. Acara yang diinisiasi oleh keluarga alumni Universitas Jember ini cukup menarik karena diikuti oleh ribuan peserta dari siswa dan siswi sekolah dasar. Selain itu, komposisi paket makanan yang dibagikan juga memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, seperti nasi dari beras fortifikasi serta lauk dan sayur yang sehat. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menuturkan kegiatan ini juga sebagai bentuk pengabdian dan sumbangsi UNED kepada masyarakat. Diharapkan melalui tema Sarazi ini, masyarakat lebih peduli terhadap komposisi makanan yang sehat, utamanya kepada generasi muda yang kini disiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tak hanya itu, UNED pun mendorong pemerintah agar ke depan lebih memasifkan beras fortifikasi ini agar bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat saat ini beras fortifikasi belum cukup populer karena harganya masih tergolong mahal dibanding dengan harga beras pada umumnya. Padahal beras tersebut memiliki kandungan gizi jauh lebih baik. Terkait dengan sarapan gizi ini sebenarnya kan ini Bu Rina nanti lebih pada concern kita ya untuk meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat ya, tentunya dalam rangka menyambut atau menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita harus betul-betul menyiapkan bagaimana generasi muda kita itu nanti akan menjadi lebih sehat, kuat dan produktif. Dan tentunya banyak program yang dilaksanakan. Ini salah satu yang disampaikan yang dilaksanakan oleh Ibu Rina dan tim dari Bappenas. Ini kan mengenalkan B2SA, jadi beras fortifikasi. Jadi ini adalah beras yang sudah diperkaya dengan zat gizi tertentu ya. Jadi ini bukan mengubah sifat dasar, mungkin lebih memperkaya ya di zat gizinya, sehingga beras ini masih bisa diterima oleh masyarakat, oleh adik-adik, misalnya yang jadi percontohan di sini, tapi nilai gizinya menjadi lebih meningkat, sehingga harapannya seperti masalah stunting, malnutrisi itu bisa kita reduksi dari awal. Kan kalau dulu kita makan beras stok gitu, kan ono gizinya gitu. Ini mencoba disiasati dengan gizinya itu langsung ditempelkan di berasnya gitu. Sehingga dia dengan mengkonsumsi beras secara langsung sudah ada zat gizi yang asupan gizi yang masuk di dalam tubuh. Dukungan UNED terus terang, kita kan di Tridharma ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat ya, ada pendidikan juga. Ya kita sebetulnya kalau ada urusan gini sudah dari dulu kita melaksanakan ya. Bahkan ada peneliti-peneliti kita juga mencoba menciptakan beras-beras yang dari bahan baku lokal gitu kan, seperti beras-beras cerdas dan sebagainya. Nah, itu artinya kita sudah lama ya. Memang penetrasinya kalau yang sifatnya baru itu memang agak berat ya kan, karena sesuatu yang baru. Masyarakat ya sekarang kalau biasa beras terus moro-moro dikai beras yang sifatnya itu hasil kreasi inovasi yang dibuat dari bahan lain, itu kan rasanya sedikit berbeda ya. Mungkin tidak mudah juga orang bisa adaptasi pada itu. Padahal sebelumnya tadi Bu Rina juga menyampaikan dan saya juga pernah membaca, Indonesia itu kan pada dasarnya konsumsinya bahan pokoknya makanannya bukan beras gitu. Di Madura jagung, di Maluku sagu, dan umbi-umbian. Bahkan mungkin sebelumnya dulunya umbi-umbian. Tadi katanya apa buktinya? Misalnya di mana-mana kita temukan singkong, ya. Ketela pohon dan maksudnya kalau ketela yang itu umbi-umbian lah ya. Seperti itu. Sehingga intinya bahwa di Indonesia ini kaya akan berbagai sumber daya makanan yang tentu harus kita olah lebih lanjut dan harus kita manfaatkan menuju ke seperti saya sampaikan 2 hari yang lalu terkait dengan kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena apa? Bangsa yang besar itu memang harus berdaulat pangan ya. Sementara itu, menurut Direktur Penganekagaman Konsumsi Pangan atau Bappenas, Lina Syawal yang hadir langsung menyampaikan bahwa inovasi beras fortifikasi kini gencar dilakukan oleh pemerintah. Karena beras ini memang memiliki komposisi gizi yang lebih baik sehingga sangat baik bagi ibu mengandung maupun generasi muda. Dan dari sisi rasa, bentuk maupun tekstur beras ini tidak memiliki perbedaan dengan beras komersial yang ada di pasaran. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir terhadap perbedaan komposisi rasa.
Kini pemerintah pun sedang mengupayakan agar beras fortifikasi bisa dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penyesuaian harga agar tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga beras di pasaran. Ya, jadi begini, fortifikasi pangan itu adalah proses pengayaan zat gizi mikro pada pangan ya. Jadi yang sudah dilakukan di Indonesia saat ini yang sudah difortifikasi yang secara mandatori itu ada minyak goreng yang ditambahkan dengan vitamin A, kemudian ada tepung terigu ditambahkan dengan beberapa zat gizi mikro, kemudian ada garam ditambahkan yodium. Nah saat ini kita mencoba juga untuk bagaimana memfortifikasi beras. Ini dasari bahwa fakta menunjukkan tingkat kekurangan zat gizi mikro atau defisiensi zat gizi mikro di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satunya dicerminkan misalnya dengan anemia. Ya, nah data juga menunjukkan 75% dari remaja kita itu terutama putri itu menderita anemia. Padahal mereka nanti adalah calon ibu yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Salah satunya dengan fortifikasi. Nah, kenapa beras? Salah satu dari pangan pokok yang paling besar di Indonesia itu adalah beras. Jadi beras itu adalah vehicle yang sangat efektif ketika kita melakukan fortifikasi pengayaan zat gizi, misalnya penambahan zat besi, zinc, vitamin A, B, asam B6, B9 dan seterusnya begitu. Jadi ada beberapa zat gizi. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Jadi seandainya masyarakat masih terbatas dalam mengkonsumsi misalnya protein hewani, kemudian vitamin dan mineral, dengan adanya beras yang difortifikasi yang sudah kaya zat gizi mikro ini itu akan dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Tetapi saat ini masih dalam proses, masih bersifat komersil ya, jadi belum ada kewajiban atau mandatori bahwa beras harus difortifikasi, masih bersifat komersil. Beberapa produsen beras sudah melakukan untuk memproduksi beras, jadi sifatnya itu masih volunteer ya, voluntary gitu. Masyarakat yang sudah paham bahwa beras fortifikasi ini kaya akan zat gizi tentu akan berusaha untuk mengaksesnya dengan baik. Tetapi bagi masyarakat yang masih secara ekonomi rendah, ini juga agak kesulitan karena harga beras forti agak lebih mahal dari lebih mahal dari harga beras biasa. Tetapi ke depan pemerintah sedang berpikir bagaimana kemudian beras fortifikasi ini akan dilakukan dengan sebuah kebijakan yang nantinya akan dapat diakses oleh masyarakat yang ekonomi rendah. Kalau secara rasa tidak ada beda. Jadi memang secara teknologi sudah dikondisikan. Pertama, fortifikasi yang dilakukan itu adalah dengan penambahan kernel. Kernel itu adalah yang dibuat dari beras yang kemudian ditambahkan dengan zat gizinya, kemudian dicetak lagi seperti beras dan warnanya sama. Jadi tidak ada pembedaan. Memang kita sudah mempertimbangkan perilaku konsumen ya. Di Indonesia itu ibu-ibu kalau mau masak itu kan biasanya membersihkan beras itu dulu. Kalau ada benda asing itu diambil, dibuang. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dengan membentuk kernel, menciptakan kernel yang tidak berbeda bentuk dan warnanya, sehingga kemudian itu tidak menjadi sia-sia ketika kemudian kalau dianggap itu benda asing, itu sudah diantisipasi. Tingkat kematangannya juga akan sama. Jadi ketika sudah dicampur ke dalam beras, ketika dimasak nanti itu matangnya sama. Kita sudah antisipasi jangan sampai nasi sudah matang kernelnya masih mentah, atau kernelnya sudah matang nasinya masih belum matang kemudian hancur. Itu sudah teknologi sudah kita pertimbangkan seperti itu. Termasuk kebiasaan masyarakat Indonesia mencuci beras berkali-kali itu juga nanti akan kita edukasi bahwa mencuci beras cukup 2 kali saja, sehingga kemudian zat gizi yang ada pada beras yang sudah difortifikasi tidak akan hilang. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Arak-arak gunungan sedekah bumi yang diadakan oleh pemerintah Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan ini berlangsung secara semarak. Mereka menempuh jarak kurang lebih 3 km. Kegiatan arak-arakan gunung tersebut dilakukan dalam rangka selamatan desa dan sekaligus peresmian pendopo desa setempat.
Giat tersebut mendapatkan respon positif dari warganya sehingga bisa menyedot perhatian masyarakat untuk menyaksikannya. Apalagi warga yang membawa gunungan hasil bumi menggunakan kostum adat Jawa sehingga kian menambah kesan tradisional. Para peserta bergerak menuju pendopo Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan. Ya, terima kasih untuk kegiatan pada sore hari ini. Ini adalah biasa disebut dengan sedekah hasil bumi atau sedekah bumi. Ini adalah warisan budaya leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Maka kami sebagai Kepala Desa Tanjung Rejo mengajak kepada semua masyarakat mengumpulkan dari hasil buminya untuk disedekahkan kepada masyarakat agar supaya ini sebagai bentuk syukur kita hidup di tanah Jawa, tanah yang penuh kebahagiaan ini. Saya menginginkan masyarakat kami, masyarakat Desa Tanjung Rejo menjadi desa yang makmur. Terima kasih. Ya, memang masyarakat kami sebagian besar bercocok tani. Jadi sekitar ada 70% jadi warga petani. Alhamdulillah desa kami ada beberapa budaya termasuk kesenian, ada kesenian reog, ada kesenian wayang kulit, ada kesenian patroli atau kentongan itu ya, hadrah, banyak sekali. Dan maka ini perlu digali dan dalam acara-acara seperti ini kita undang semuanya untuk ditampilkan agar bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa desa kami kaya akan budaya, kaya akan seni. Setelah sampai ke pendopo Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, kemudian dilanjutkan dengan perebutan hasil bumi sehingga terlihat ratusan warga desa setempat saling berebut hasil bumi sebagai tradisi atau kearifan lokal. Ya, jadi luar biasa terima kasih kepada warga masyarakat Tanjung Rejo bahwasanya antusias masyarakat, rasa peduli masyarakat sehingga dengan sedekah bumi ini luar biasa berbondong-bondong. Bahkan sebenarnya kami ini acara sangat mendadak, tetapi dengan semangatnya perjalanan yang panjang dengan membawa sedekah bumi yang luar biasa, ini bukti nyata underbeni rasa ikut memiliki Desa Tanjung Rejo. Warga masyarakat sayuk bersatu mendukung acara kebudayaan sehingga kebudayaan ini tidak sampai sirna, tidak hilang, dan insya Allah ini pertama kali di Kecamatan Wuluhan, khususnya di Tanjung Rejo. Tumpeng itu sekitar ada 54, ada gunungan yang dari sayur itu ada 6. Ini dari masing-masing dusun, bahkan ada dari kelompok tani yang memberikan sumbangannya berbentuk gunungan sayuran atau hasil bumi. Nah, ini namanya tumpeng, jadi ini hasil kebersamaan. Jadi dari masyarakat itu banyak membantu, bahkan dari RT ini bersatu urunan untuk bisa mengeluarkan tumpeng rasa syukur sesuai dengan kemampuannya. Ya, kurang lebih tadi sekat dari rumah pribadi Bapak Kepala Desa sampai pendopo kurang lebih 3 km yang ditempuh jalan kaki. Ya, jadi memang Tanjung Rejo ini warga masyarakatnya Jawa. Jadi mayoritas Jawa sehingga kita menggunakan pakaian Jawa, nguri-nguri kebudayaan Jawa. Jadi kita wujudkan, kita perkenalkan kepada masyarakat sehingga pakaian Jawa ini jangan sampai hilang, dan ini kita mengawali untuk di Tanjung Rejo. Ya, insya Allah ini akan kita jadikan agenda rutin acara sedekah bumi. Jadi ini momennya sangat tepat sekaligus peresmian pendopo desa yang kadang-kadang dan mungkin ini lama untuk menunggu ada pembangunan seperti ini lagi. Mudah-mudahan tapi setiap tahun kebudayaan sedekah bumi bisa terlaksana di Tanjung Rejo. Ya, dan alhamdulillah sore ini dari Dinas Pariwisata juga hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan toleransinya, bisa memberikan sumbangsihnya untuk kita masyarakat Tanjung Rejo, memberikan bantuan, memberikan support, motivasi kebudayaan atau pariwisata yang ada di Desa Tanjung Rejo ini bisa kembali eksis, bisa wujud, bisa muncul dan bisa menjadikan ikon atau kebanggaan Desa Tanjung Rejo.
Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ini hal yang baru, sosialisasi seperti ini dilakukan oleh di jajaran Bawaslu. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wuluhan melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilihan serentak 27 November tahun 2024. Para peserta sosialisasi dari berbagai organisasi kepemudaan di Wuluhan ini diberi wawasan tentang kerawanan pelanggaran pemilu, termasuk saat masa kampanye yang dimulai akhir bulan September hingga nanti di masa tenang yaitu H-3 sebelum pemungutan suara di TPS. Para perwakilan pemuda ini diminta untuk merekam ataupun mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang berpotensi melanggar aturan kepemiluan untuk kemudian dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Wuluhan. Tidak hanya berkor-kor di luar, tapi kalau memang mau melapor ya. Kegiatan kali ini sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat yang fokus pada pemuda. Jadi yang terundang adalah tokoh pemuda, aktivis pemuda dari beberapa organisasi, bagaimana para pemuda di Wuluhan ini bisa berpartisipasi untuk ikut serta dalam mengawal Pilkada 2024 di Kabupaten Jember ini bisa berjalan demokrasi, dan mereka juga tidak takut untuk melaporkan ke jajaran Panwas jika ada hal-hal yang melanggar aturan. Ada di medsos dengan tahu ini Panwaslu. Beberapa elemen kepemudaan ini juga mendeklarasikan diri untuk menolak hoaks dan politisasi SARA. Kami pemuda Kecamatan Wuluhan menolak politisasi SARA dan hoaks pada pemilihan serentak Kabupaten Jember. Isu SARA dan hoaks, no! Dari Wuluhan, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Di Balai Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, diadakan Musrenbang Des tahun 2025. Membahas tentang pembangunan yang akan dilaksanakan tahun depan, termasuk pembangunan pavingisasi, pelebaran jalan dan jembatan. Dihadiri oleh Camat, Babinsa, dan Babin Kantipnas, termasuk undangan dari RT dan RW desa setempat. Namun dalam perjalanan Musrenbang Des tersebut, Kepala Desa Tanggul Wetan Haji Suwandi membuka dokumen tentang surat pertanggungjawaban SPJ PPKM tahun 2021. Karena ada yang aneh dan laporan dari perangkat desa setempat yaitu honor Rp50.000 per orang. Ternyata di dokumen ada tanda tangan penerima, tapi sepeser pun perangkat tidak merasa menerima uangnya. Celakanya lagi, menurut kepala desa setempat, tanda tangan tersebut ternyata dipalsukan. Haji Suwandi sebagai kepala desa merasa tidak tahu menahu tentang uang tersebut. Bahkan, ia mempersilahkan siapapun untuk menunjukkan bukti jika ada orang yang menuduh kepala desa korupsi. Oleh karena itu, dalam musrenbang tersebut diambil kesepakatan dengan cara voting. Hasilnya diumumkan oknum tersebut harus diberhentikan. Cerita awalnya itu
ada pengaduan dari korban yang merasa haknya tidak diberikan. Nah, kita telusuri ke bawah itu ternyata betul. Nah, karena betul, tahap awal kita pembinaan, ya, pembinaan. Tapi ketika kedua orang itu bendahara dengan kesranya, saya geser menjadi ke bagian pelayanan. Nah, dengan adanya digeser itu ada bahasa sakit hati karena lahan yang basah dihabiskan begitu. Sehingga melaporkan saya ke Polres terkait dengan program-program fisik yang terlambat. Bahkan fisik itu sebelum kita digarap sudah saya anjurkan balik-balik, buatkan berita acara. Alasannya nunggu perubahan. Sekarang yang pemalsuan stempel perencana, terus pemalsuan tanda tangan juga dari bendahara, terus penggelapan BLT keseranya mungkin 1 M lebih kalau usaha kepala desa ingin mendamaikan, cuma dari para korban tidak ada yang mau, tetap akan menindaklanjuti secara hukum dan uang harus kembali ke desa karena dia merasa memiliki. Pribadi itu demi desa ke depan, demi desa ke Tanggul ke depan itu kita korban uang ya termasuk hampir 10 M lah, lebih kalau perlu lebih 10 M. Ya untunglah dari keluarga saya tidak banyak komplain karena untuk masyarakat Tanggul Wetan seperti itu. Harapan kita ke depan dari rekan-rekan akan lebih tertib administrasi dan harus jujur. Ini harus menjadi peringatan ke semua desa Tanggul Wetan khususnya untuk desa Jember seluruhnya. Harus lanjut ini. Betul Pak ya? Ya harus lanjut lagi. Jadi ini korban juga, ini korban PPKM ini. Orangnya suruh piket, uangnya nggak diberikan, tanda tangannya juga dipalsu. Kalau punya uang mungkin agak berat. Dari Tanggul Wetan, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyyil kabir. Alhamdulillah as-sami'il basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa abdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad Bashir wa Nadhir wa Sirajim Munir wa ala alihi wa sahbihi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Pak Sugeng, oh depan. Ini sesepuh Majelis Rotib. Monggo Pak Sugeng, Masya Allah. Yang lain, monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, pengurus majelis, pengurus masjid, Mas Ustadz Abdul Ghaffar, sarjana hukum, dan sedaya niki Pak Yudi, Pak Tarman, Pak Imam, Pak Haji Samsul Arifin, sarjana hukum, ini yang punya Jember TV. Alhamdulillah semuanya sehat nggih? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak hadir karena persiapan besok berangkat. Alhamdulillah jamaah rotib, jamaah majelis duha yang berangkat haji tahun ini lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang.
Dari perumahan Gria Mangli saja, berapa itu? Masya Allah. Dari perumahan Tegal Besar Permai, 16 orang, 8 keluarga. Jadi mungkin banyak yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka berangkat selamat, sehat, pulang sehat, selamat, mendapatkan haji mabrur, dan kita semua mudah-mudahan merasakan indahnya sowan Rasulullah, merasakan indahnya tawaf, merasakan nikmatnya bisa haji dan umrah. Al-Fatihah. Jangan kecil hati Bapak Ibu, nggih. Jangan kecil hati, duh aku kapan wis napa jare pangeran. Betul. Kekayaan tidak menjamin mengantarkan orang bisa haji. Ada ndak orang uangnya banyak ndak haji? Banyak. Lu sing duwe akeh haji pemane potongan sampean. Pak Ngadi. Monggo Pak Ngadi. Alhamdulillah ini jauh-jauh dari Duku Mencek. Pundi? Monggo Pak Ngadi depan. Pundi dalam jenengan? Oh, monggo. Iya. Lu sing duwe akeh gak berangkat haji pemane potongan? Iya, nyuwun mawon. Kalau sampean ingin hidup berkah, nggih, uripe barokah, anak barokah, rezeki barokah, lan cepet munggah haji. Coba kita ngaji pagi ini, hari ini luar biasa, karena sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan apa? Dzulqa'dah salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Kalau orang ingin hidupnya berkah, ini langsung Allah yang memberikan petunjuk. Langsung Allah, tidak mungkin salah Pak. Coba dibaca surat Fatir. Mudah-mudahan semua dapat barokah Quran nggih. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا Rabbal Alamin. Niki mesti berkah. Surat apa tadi? Fatir. Fatir itu artinya yang menciptakan. Ada di juz 22 sebelum Yasin, surat sebelum Yasin, ayat 29-30. Karena ini bulan Dzulqa'dah, biasanya ngaji 1 ayat kalau tambahi bonus. Nggih, sampeyan duwe bonus ganjaran, ambek bonus duit seneng di. Apa ngomong duit? Nggih arek cilik pancen, jujur nggih. Nek iki ngomong duit tak tutuk sampean. Lihat, orang hidup itu gampang-gampang mawon. Nggih, aja digawe susah. Ini depan sini Pak Baisuni. Depan. Ayo Pak Effendi Balang semua depan. Surat apa tadi? Fatir. Ayat 29. Ini Allah yang dawuh. Enggak mungkin salah. 1. Nih, 5 langkah menuju hidup bahagia. Maaf, 3 langkah menuju hidup bahagia. Anak kita mesti berkah. Keluarga mesti berkah. Utang belum tentu lunas. 1, Allah dawuh innalladzina yatluna kitaballah
Satu, Allah janji sesungguhnya. Allah dawuh inna, sesungguhnya, sungguh. Ini namanya huruf taukid. Allah tidak dapat aladzina, orang, sungguh. Ini Allah menekankan orang-orang yang pertama yatluna kitab Allah, senang baca Quran. Maaf Bapak Ibu, jangan sampai sehari tidak baca Quran. Wista, ya, jangan sampai sehari, apalagi kalau bisa pagi, kalau bisa sebelum subuh. Sampean kepingin lek ngomong mandi, ndonga mandi, kepingin ngomong di rumah wong, ada ndak yang kalau nasihati anak ndak direken ngajung? Ada ndak suami yang kalau ngomong sama sing wedok gak direken ngajung? Ada ndak istri-istri yang kalau minta apa-apa sama suami ndak dibelikan, ndak dikabulkan ngajung? Kok aku doh sing ngajung? Lo lek sampean kepengin omongan ngabot, omongannya berat, bermutu, berkualitas, dan didengar orang. Sampean baca Quran sebelum subuh. Maaf, ini ilmu mahal ini. Mas Gofar, kalau bisa agak dikeraskan. Apa itu yang keras? Suara saya kulon rodok watuk sepurane, alon-alon mon nggih. Loh iya, nggak percaya? Tak tambah bonus, baca surat Al-Muzammil. Surat apa? Muzammil, juz 28. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang hatinya sedang gelisah, rumah tangganya tengkar, anak ndak nurut, utang akeh, bojo loro, kepingin haji, kepingin umroh, tapi gak duwe duit, ana kau ngiro aku guyu iku. Ndonga wae. Ojo cuma jadi juara bertahan. Ro juara bertahan sampean. Cuma bentahun ngeterno tok, gak tahu diterno. Diundang selamatan haji tok, gak tahu ngundangi juara bertahan. Wahai orang-orang yang muzammil, itu orang yang gelisah, bingung. Anak godo, bojo kurang perhatian, duwe bojo wedok siji kerenging koyok malaikat Malik. Pak Haji Ari, depan Pak Haji. Apa resepnya? Qumil laila illa qalila, bangun malam. Bangun malam. Apalagi ini bulan Dzulqa'dah Bapak Ibu. Bulan Dzulqa'dah ini bulan pertama yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti satu lagi Rajab, 4 yang disebut Quran minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan Allah, pertamanya sekarang. Kalau kuat puasa, puasa Senin Kemis sekaligus niat puasa Dzulqa'dah, boleh. Ya, bangun malam, resep hidup anti galau, anti bingung, anti gelisah. Kata Allah, ini kata Allah, gak mungkin salah Pak. Kalau manusia jelas mungkin salah, kadang bener, kadang enggak. Wingi doa, kenapa? Wingi abang, saiki biru. Tapi Allah yang tahu. Satu, qumil laila illa qalila, salatlah malam meskipun sedikit. 2 rakaat cukup. Nisfahu, kalau kuat separuh malam. Enggak kuat awingkus minu qalila. Nah, setelah sholat malam sebelum subuh warattilir Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Dengan tartil itu begini, yang diminta Allah orang baca Quran itu bukan yang paling banyak dapatnya, yang paling cepat bacanya. Yang diminta Allah warattil. Ini fi'il amar, perintah. Kalau baca Quran yang tartil itu artinya ada nadanya, ada suaranya. Kalau metode Quran dirosati itu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Itu tartil. Ada orang baca Quran. Ini umi-umi. Mau maca Quran kok umi-umi. Apa ini uka-uka lah. Baca Quran itu jangan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busadil. Itu tartil. Kalau kamu belum bangun subuh, sebelum subuh bangun malam, terus menunggu subuh maca Quran tartil, lihat inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Omonganmu akan didengar orang. Sampeyan lain kula ngomong nerangno, merhatekno napa mboten? Merhatekno napa mboten? Ojo sampai gak merhatekno, tak tinggal mulai sampeyan. Aku watuk-watuk mulang ngaji sampeyan kok gak merhatekno, tak tinggal mulai. Innal ladzina yatluna kitaballah. Duwe anak kongkon maca Quran, Bu. Kongkon maca Quran, Pak. Jangan suruh kuliah saja. Jangan cuma diobrak-obrak kongkon sekolah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca Quran. Sekarang sudah banyak orang ndak baca Quran. Sampeyan maca Quran ambek maca WA, sing lebih cepet ngantuk sing ndi? Ya Allah, ngitung tasbih ambek ngitung duit, sing cepet geringgingen sikile sing ndi? Apa maneh sing ngitung duit wong pisan. Sekarang sudah banyak orang tua tidak peduli anaknya baca Quran atau tidak. Ayo, kita sudah ditinggal Ramadan, ayo 11 bulan pasca Ramadan cintalah Quran. Ojo sampai sedino sebelum pagi ya, habis subuh sebelum mata kita lihat TV, lihat HP, lihat Android, lihat kehidupan, kan matahari belum terbit. Sebelum mata kita lihat dompet yang tidak ada isinya, lihat tabungan yang tidak ada saldonya, gunakan mata untuk melihat Quran. Anak juga begitu. Anak lek iso maca Quran wis barokah. Ya. Barokah sudahlah. Allah doa apa? Surat Al-An'am 155. Saya masih hafal, alhamdulillah. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Hadza ini Quran. Anzalnahu, aku turunkan untuk Muhammad kitab mubarak, sebagai kitab yang barokah. Loh, Jember TV nyiarno ngaji ini, ada kajian Quran di sini, barokah. Sing duwe barokah, sing delok barokah, sing teko kabeh barokah. Kan Allah dawuh, hadza kitabun anzalnahu mubarak. Silakan baca surat Al-An'am 155. Aku turunkan Quran ini barokah. Jung, pinjam hadronya Jung. Satu aja. Ya dah. Satu aja, sini. Pokoknya sembarang. Kenapa kok innalladzina yatluna kitaballah, balik ke surat Fatir. Allah menyebut baca Quran itu aktivitas pertama. Karena orang yang aktif baca Quran akan muncul energi positif. Sembarang, ini rumusnya, perhatikan. Sembarang kalau nempel Quran mesti barokah. Nggak percaya? Ini apa? Kulit. Kulit nempel ke kayu. Nasibnya tempeling wong. Kulit nempel kayu. Sama-sama kulit. Tapi kulit jadi pembungkus Quran, nasibnya sama kulitnya, Pak. Kan ada Quran yang kecil-kecil itu dengan baunya kulit. Lihat, nasib kulit. Kulit nempel Quran, dimuliakan orang. Kulit ketemu kayu, iya kalau kayunya kecil bunder. Kalau bunder besar, namanya
beduk nasibnya mengenaskan, pentungi wong. Ya, paham nih. Anak sampean baca Quran sudahlah barokah. Anak itu Bapak Ibu di Quran ada 4 model. Ya, ada berapa model? 4 model. Ada 2 anak yang diajak dialog sama bapaknya. Yang kita kaji hari ini, dialog antara seorang ayah yang soleh dengan anaknya yang durhaka. Anakku, naiklah perahu bersamaku. Itu dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya Nabi Nuh, Kan'an namanya. Banjir bandang Bapak Ibu. Banjir tsunami. Berapa bulan? 6 bulan. Tsunami yang terjadi pada zaman Nabi Nuh berapa lama? 6 bulan. Tsunami Aceh itu cuma berapa menit. Suami sampai. Ya panjen suami itu kan nasibnya sering mendapatkan serangan tsunami. Ya, tsunami Nabi Nuh itu berjalan 6 bulan. Memang tsunami zaman Nabi Nuh tujuannya apa? Menghabiskan orang kafir. Jadi sak donya diresiki. Gara-gara apa? Nabi Nuh ndonga. Ini bedanya Nabi Nuh dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang full sabar, penuh cinta. Jadi ndongane iku apik-apik tok. Nabi Nuh, Nabi yang tipenya ndak omes. Kiai itu juga begitu. Ada yang kiai itu modelnya apa? Penuh kesabaran, masih ngopeni jamaah sing gak jelas ngene. Tetap sabar. Ono sing gak omesan. Neraka. Iki kiai sing gak omes iki. Ya, Nabi Nuh ndak omes. Ndonga karena ngejak umatnya 950 tahun. Dakwah 950 tahun, cuma dapat 70 orang. 950 tahun, Nabi Nuh cuma dapat umat berapa? 70. Pengajian duha, ini sudah berapa tahun? Berapa tahun kira-kira ya? Mas Afar? Duha ini? Alhamdulillah jamaahnya banyak. Bukan berarti saya lebih hebat dari Nabi Nuh, bukan. Nah, Nabi Nuh itu karena ndak omes. Apa ndak omes itu ya? Kenapa? Ndak omes itu apa? Ya, ndak omes. Lihat doanya Nabi Nuh, Robbi la tazar minal kafirina fil ardi dayaro. Ya Allah, tolong bumi ini jangan disisakan untuk orang kafir. Ya Allah, gampangannya begini, habiskan saja orang kafir itu. Habiskan dari muka bumi. Gak omes. Betul, banjir yang kita kenal itu 6 bulan menghabiskan. Sehingga semua penduduk bumi habis kecuali yang ikut perahunya Nabi Nuh. 70 orang. Nah, salah satu yang dihabiskan Allah, anaknya Nabi Nuh. Ketika air sudah meninggi, tsunami yang begitu dahsyat, Nabi Nuh di atas perahu. Allah, Masya Allah. Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang. Ya Allah, anakku ya Allah. Langsung spontanitas naluri seorang ayah. Ya bunayyar kam ma'ana. Loh, nak, kok sampean di situ, nak? Irkam ma'ana, ayo naik perahu bersama saya.
anaknya berenang melawan terjangan arus tsunami. Makanya Bapak Ibu monggo nih, monggo kita jamaah, ayo nak melok nang masjid, ayo nak rotipan. Begitu, ayo nak melok pengajian duha. Ojo cuma anak tuh, ayo nak pomong minggu Papuma, Watulo, Roksi, endi mana? Lipo, Rembangan, ayo nak nang Batu, ayo nak nang Jatim Park. Bayar larang-larang, delok ketek. Anaknya dijak delok napa? Putune dikongkon delok apa? Bayar larang 300.000 dengan ongkos, dengan bensin, dengan etolnya entek 2 juta. Putune cilik-cilik anake dijak delok 2 juta delok ketek. Duha delok Gus Fikri gak bayar. Ono iku apa? Kalengan apa? Kotak surfak untuk majelis rotib, alhamdulillah 2.000. Delok Gus Fikri 2.000. Delok ketek 2 juta. Berarti aku iki lebih murah tinimbang wis tak dadi ketek. Lu kadang-kadang kan gaya hidup kita ini aneh. Lah iya, nang masjid oleh ganjaran, diwehi ilmu. Lungguhane enak, empuk, dapat pahala, dapat rahmat, dapat barokah. Ngono, ya bukan dikongkon bayar. Cuma kan memang perjuangan itu butuh dana. Wae sholawat pengurus ngedano itu kantong ajaib Doraemon itu 5.000, 2.000. Sampean neng itu mana yang galaksi itu apa? Galaksi ya, yang ada kebun binatangnya. Mini Zoo ono. Piro melbune piro? Mini Zoo berapa? 35. Ndelok apa? Ngomong ketek maneh. Kita kan kadang-kadang tidak ada seperti itu. Kenapa anak kita hanya dijak seneng-seneng urusan dunia? Nun sewu, saya cerita, mudah-mudahan barokah. Saya waktu kecil itu sama ayah ibu saya diajak keliling ke kiai-kiai. Iya, saya mulai kecil dia Kiai Ahmad Siddiq. Ayah saya kalau manggil Kiai Ahmad Siddiq, abahnya Gus Wirjo itu kan paman. Paman itu bahasa Arabnya apa? Ami. Mi, niki mi disuwuk mi. Wah, Kiai Harun wali-wali. Niki mi anak kula disuwuk, Kiai disuwuk. Gak cuma disuwuk, Bu, kiai-kiai itu. Siraku dicekel-cekel itu. Terus didoni. Duh. Dadi kiai koyo mbae. Duh. Masya. Saiki dadi kiai temenan. Sampeyan sing kepengin dadi kiai kene tak idoni kene. Kene tak. Ya Allah, gaya hidup kita seperti itu. Aku temenan kadang rodok tersinggung aku. Ono apa jenenge